Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ronaldi. Oke guys, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua bareng teman gua. Kenalin dong. Nama gue Fani. Tani. Kali ini kita Kayaknya gue pernah masuk Pramuka, gue pernah cerita. Oh, Gue iya. udah berapa kali nih? Dua kali iya. nih. Tiga kali masuk. Kali ini kita buat video tentang cerita horor ya. Masih cerita yang Cerita horor. Kayaknya kalau lo mau ngekal gue tuh kayaknya cuma buat cerita kayak gitu aja. Cerita. Pengalaman horor mah banyak ya. Banyak lah, banyak. Menurut gue juga setiap orang punya. Cuman ada yang bisa diceritain, ada yang ya udah nggak usah dibilang ke siapa-siapa. Sekarang Fani yang nih mau cerita pengalaman ya, tentang pengalaman. Ya pengalaman. Pengalaman. Oke, kita mulai. Gue mau cerita tentang pengalaman pribadi gue. Jadi tapi dari sisi teman gue ya, dari kehidupan teman gue. Jadi teman gue tuh tinggal di Jakarta, gue di Cikarang. Tapi dia punya rumah juga di Jakarta. Even dia punya 2 rumah, kadang juga dia pulang ke Jakarta. Jadi kalau dia ini suka di Cikarang, stay di 2 tempat lah ya. Nah, gue juga sering main ke rumah dia yang di Jakarta. Berapa kali tuh gue dibawa sama dia. Dan pertama gue datang ke rumah dia, itu posisi dia ngajak gue ke rumah itu kan posisinya dia udah tahu kalau gue bisa peka terhadap dunia apa? Dunia itu namanya. Dunia apa? Dunia malam, dunia makhluk kayak gitu. Makhluk halus. Gue lebih peka kan. Dia sepanjang jalan tuh udah ngomong sama gue, nanti lu ceritain ya kalau lu lihat apa. Pokoknya dia istilahnya pengen ngajak gue lah. Gitu. Oke, datanglah kan gue ke rumah dia. Pertama gue datang kan udah lama juga gue nggak main ke rumahnya, jadi otomatis sudah sebenarnya pertama gue datang itu pertama banget gue datang bukan ke rumahnya tapi ke rumah neneknya, karena rumah dia dan rumah neneknya tuh dekat. Jadi gue yang taunya rumah neneknya. Dan pas waktu itu gue diajak ke rumah dia, jadi kan gue pangling kan, ini rumah siapa ya, gue nanya-nanya ini rumah gue, waktu lu kesini kan rumah gue udah lama banget gitu, jadi udah ada yang berubah. Posisi rumahnya tuh kayak, lo tau kan kayak villa tuh kan? Iya. Villa-villa di puncak, jadi tanjakan turunan terus gede-gede, sisi kanan kiri rumah, terus gang kecil turunan kayak gitu kan. Itu rumah dia tuh. Nah gue nanya, ini rumah lu? Dia bilang iya, yang waktu lu ke rumah gue itu rumah nenek gue. Oke, yaudah. Pertama kali gue datang, gue udah notice dengan sesuatu hal yang ada di rumah itu. Gue udah notice. Terserah sih, semua orang punya basic mau percaya apa enggak itu menurut keyakinan. Tapi karena gue lebih peka dengan hal itu, jadi gue lebih meyakinkan diri gue kalau mereka tuh ada. Iya. Mereka ada. Bahkan di tempat ini gue bisa ngelihat sesuatu yang nggak orang bisa lihat. Di sini. Tapi even gue bisa ngelihat atau enggak, gue nggak bisa interaksi. Tapi orang biasa nggak ngerasain gitu ya. Saya juga kalau gue nggak ada kayak nggak ngerasa. Berarti iya kayak kita aja nih. Misalkan kita di sini kan berdua nih. Lo nggak tahu kan di sini ada yang lain dari kita? Nggak ngerasa. Ya itulah bedanya kita. Maksudnya gue lebih peka terhadap mereka. Jadi ketika gue lo tau nggak sih kalau kan orang yang kayak gue ini melihat mereka, lo tau nggak kalau mereka tuh bisa ngeliat? Pasti dia bisa. Iya. Jadi sama-sama notice. Jadi makanya kenapa banyak film-film horor itu selalu menceritakan si cenayang ini, si hantu ini selalu minta tolong sama si cenayang karena mereka sama-sama menotis. Jadi dia notice si hantu, hantu notice dia. Itu sebenarnya dibuat karena kejadian nyata yang banyak dialamin orang-orang. Oh itu nyata berarti ya? Iya banyak dialamin. Jujur gue pribadi pengalaman spiritual horor-horor kayak gitu banyak sih dalam. Berarti hantu bisa minta tolong sama dia? Bisa. Sebenarnya minta tolongnya nggak kayak tolongin gue enggak gitu. Ibarat kata ini kan karena makhluk halus yang minta tolong, apalagi untuk kayak orang kita yang nggak biasa dengan kayak gitu, kita takut dong. Jadi kedatangan mereka tuh kayak seperti ngegangguin kita dan kita nggak tahu. Kalau kita bisa ngomong dan tahu maksud mereka, pasti kita tanya, lo mau apa? Jangan ganggu gue gitu, jangan ganggu gue please gitu. Lo mau apa? Gue nggak bisa buat apa-apa. Minta-yang gitu ya? Iya, gue juga pernah sih kayak gitu, karena gue sempet diikutin sama makhluk yang sama, bener-bener sama, dan gue nggak tahu itu tujuannya apa. Gue nggak ngerti.
Dia emang nggak berinteraksi gitu, nggak ngomong? Enggak, Diem aja. diam aja udah. Jadi gue mikirnya lo mau, jadi gue langsung bilang aja kalau lo mau minta tolong gue nggak bisa, karena juga diri gue sendiri belum membentengi diri gue sendiri buat nggak takut. Gue sendiri sebenarnya masih takut, cuman gue bisa merasakan kehadiran dia, gue bisa lihat dia ada di sini. Jadi tapi lebih ke rasa takut gue, jadi gue kayak yang ngoceh nggak jelas, terus gue takut gitu. Sebenarnya mereka ada sih kayak kalau yang kayak masih berada dalam keadaan kayak ilmuwan ini tuh kayak orang yang makhluk yang matinya tuh nggak wajar. Kayak gini, misalnya lo pergi ke gedung kosong, kan situ banyak tuh kayak film-film uji nyali kayak Sarah Wijayanto, si Risli yang kayak gitu. Itu kan banyak makhluk yang stay di situ. Kan mereka berinteraksi dengan makhluk itu, yang makhluk itu tuh kayak yang dia nggak bisa pergi dengan tenang ke alam baka, ke alam sana ya. Alam sana lah. Karena apa? Karena nggak ada yang ngedoain mereka. Mayat mereka nggak ditemuin dan mereka stay di situ. Iya, jadi mayat mereka tuh nggak ada yang ketemu. Ada kayak misalkan korban pemerkosaan. Jadi mayatnya tertimbun dan hasilnya udah jadi bangunan yang seperti gini. Dan mayat di situ aja kan nggak ada yang ngedoain. Kan kita kan kalau kita mau meninggal pasti harus dong didoain biar sampai ke sana dan tenang. Tuh maka kenapa mereka selalu minta tolong sama kita yang peka sama mereka kayak gitu. Minta tolong kayak yang sampaikan sama keluarganya, terus biar minta didoain gitu. Berat banget sih buat orang-orang yang kayak gua, karena pasti tuh banyak banget yang bilang ah ngarang lu apaan sih, lebay banget. Banyak. Iya pasti pada bilang tuh kayak yang gua nggak percaya kayak gitu. Iya, it's okay, nggak masalah, itu lu. Gue juga dulu seperti itu, kok nggak percaya, tapi gue mengalami itu sendiri. Nggak masalah, banyak bahkan orang lain, jangan kan orang lain, teman gue sendiri aja masih banyak yang bilang gue alah bohong, alah udah, it's okay, nggak masalah. Gue percaya, sekalipun temen gue bilang bohong, dia punya sesuatu story pribadi horor, tapi dia nggak muslim. Gue percaya, cuman dia kayak yang lebih ke logika, nggak mau kayak yang oh mereka beneran ada. Nggak mau, mereka tuh lebih kayak lebih mikir yang paling dibikin orang. Ya justru karena mereka ada tuh jadi aura jahat tuh karena manusia yang memang auranya jahat, ngerti nggak sih maksud gua? Kayak dukun. Kenapa dukun tuh manggil-manggil hantu kayak gitu? Iya, karena tujuan mereka tuh udah pengen saling nyakitin, kayak gitu. Mereka tuh hadir itu tuh juga karena sebenarnya manusia sendiri sih yang bikin kayak gitu. Manusia terkadang gue pikir lebih jahat daripada makhluk halus. Oke. Betul. Tadi iya cerita temen gue nggak nyampe ya. Nah, gue udah notice nih di rumah temen gue banyak sekali yang gue lihat. Tapi di situ gue nggak mau cerita karena gue orangnya tipe yang gini. Kalau ada orang nanya di sini ada apa, gue nggak mau cerita. Karena apa ya? Yang lihat itu cuma gue. Maksudnya nggak bahkan yang misalkan ada yang sama gue bisa ngeliat sama gue pun belum tentu apa yang dia lihat itu sama gue. Kau lu tau nggak? Hantu itu dalam satu wujud tapi ada dua orang lihat, dia bisa berubah. Misalkan sama gue dia nunjukin anak kecil, tapi sama temen gue yang satu dia nunjukin genderuwo atau siluman atau iya. Makanya gue nggak bisa bilang gue ngeliat ini. Gue juga nggak percaya dengan apa yang gue lihat. Tapi gue lihat ada. Intinya begitu. Jadi kalau ada temen, apalagi yang temen gue tanya itu rumah dia atau tempat stay temen gue nggak bakal berani bilang iya ada. Karena apa? Gue mikirin temen gue juga, tapi dia takut. Karena udah terdoktrin di sini ada, nanti dia nggak ada, dia nggak tenang. Kemarin cuma nih bilang ada ini di sini, jadi takut. Karena gue punya sepupu kayak gitu. Dia tapi selalu pengen tanya, "Dad, sini ada." Jadi penasaran sih. Kayak gitu kan dia selalu tanya kayak gitu, terus gue bilang nggak ada, lu mau bohong. Tapi tadi gue bilang iya ada. Kali. Iya. Jadi kan kayak tapi gue udah dibayar. Iya makanya gue ya udah sekalipun ada tuh juga cuma gue lihat udah nggak masalah. Toh juga yang gue lihat itu nggak interaksi apa bahkan ada yang diem aja udah diem aja. Nempatin di situ di rumah itu. Di rumah itu. Udah lama Di dia. rumah tante gue. Di rumah tante gue gini ceritanya. Kita lagi pada di bawah kan tingkat nih. Di atas tuh beneran dengar tante gue aja dengar sendiri suara orang jalan lari. Jadi kan atasnya itu kayak triplek. Jadi kalau ada suara hentakan kaki itu lebih kedengeran. Iya. Tante gue lari langsung kan. Kita semua mau panik jadi lari. Akhirnya sampai jam 5 sore kita nggak ada yang mandi, bener-bener nggak ada yang mandi. Nunggu, jadi satu-satu mandi. Kita stay di bawah, nggak ada yang ke atas. Besok pagi baru naik ke atas.
Yang terus yang kalau yang di rumah itu kalau hantu kalau tinggal di rumah itu emang kalau rumah kosong kenapa ya kalau pasti ada hantunya rumah kosong jorok, lembab, dan udah nggak terawat sih lebih, karena kan hantu lebih peka dan nyaman tempat-tempat yang seperti itu. oh kayak WC gitu kan Iya, tempat. makanya kenapa WC itu harus bersih. Enggak WC juga sih, setiap tempat memang harus bersih. WC itu kan pasti ada orang ciri itu khas. nggak 24 jam di situ, dimana ada nggak 24 jam lah ibaratnya. Makanya kenapa kalau rumah kosong lama tuh udah pasti ada anti, maksudnya udah pasti apa ya, sensitif banget buat didatengin sama rumah kayak gitu. Makanya sebenarnya aura hantu itu lebih ke orang jiwa-jiwa yang sepi, suasana yang sepi, jorok, kosong kayak gitu. Coba kalau kayak dalam satu rumah tuh kayak saling sayang, saling mengasihi, saling peduli, pasti rumah hantu itu juga pikir gue percuma kali di sini. Mereka kuat, tapi namanya hantu nggak pernah lepas namanya dari berusaha buat ngejatin manusia. Gue percaya itu. Dia pasti akan menjerumusin manusia, apalagi akal manusia tuh lemah kalau udah depresi dengan masalah kerjaan, ekonomi, kayak gitu. Tuh hantu pasti. Oke, Teman-teman gue belum teman-teman gue belum gue ceritain. satu rumah atau berapa rumah? Satu, teman-teman gue belum gue ceritain. Lanjut ya, oke, next. Gue datang ke sana, jadi di rumahnya tuh banyak tumpukan kain lemari di sebelah depan. Kan gue Dulu salah, dalam rumah ini iya udah di dalam, di ruang tamu di bagian depannya ada tumpukan kain kan, mamahnya penjahit baju, jadi banyak inian kain-kainnya kan, itu kan ada. Oke, aku masuk, saya lihat hantu. Gue apapun yang gue lihat, gue selalu bilang apaan tuh, karena mereka tuh selalu kayak berkamuflase dengan tembok, dengan orang yang di samping. Jadi kadang gue ngeliat kayak gitu, bayang-bayang iya hantu kayak gitu. Jadi kalau udah ngeliat, baru lanjut, udah apa? ternyata apa tuh? Doi, si doi di situ si doi. Penunggu situ, apa berarti? Di situ. Tapi temen gue bilang, pokoknya dan terus temen gue wanti-wanti aja ngeliatin gerak gue, terus gimana mungkin dia yang nanya, tapi yang ada yang nanya lu lihat apa kan? Nggak, gue nggak apa-apa. Tapi gue aura di rumah dia tuh paling di belakang. Jadi belakang tuh kayak masih ada sisa kebun lahan, nggak kebun sih, kayak masih ada tumbuhan kayak pohon, jadi lahan sisa gitu. Jadi itu niatnya sih pengen, iya pekarangan kecil gitu, niatnya mau dibikinin kolam. Gue tanya, itu pohon pisang ada buahnya nggak, kan gue tanya ke dia. Itu pohon pisang masih numbuh nggak, kata gue sih. Dia bilang waktu itu udah enggak lagi atau masih numbuh gitu, gue lupa. Nah, bilang, terus dia langsung notice ke gue, kenapa lu mau nyuruh gue tebang tuh pohon, kata dia gitu. Enggak, gue apa aja kan sama dia. Nah, udah, gue nggak tahu kenapa kalau udah ke rumah dia, gue selalu notice di situ sama di kamar dia. Ada. Di kamar dia. Tapi dia bilang sendiri sih di rumah dia itu paling banyak di depan, di tempat yang bagian baju, karena banyak beberapa teman mamahnya atau teman-temannya tuh pernah ke rumah dan selalu bilang di situ. Di tempat, tapi kalau gue sendiri bilang lebih ke belakang. Namanya, makanya kayak gue bilang tadi sama lu ya, hantu itu nggak bisa ngejamin dengan wujud aslinya seperti apa. Kayak gue bilang sama lo, bisa aja dia nunjukin sama gue anak kecil, bisa aja sama lo kayak nggak ada genderuwo, jadi kuntilanak. Apa semua rumah tuh pasti ada penunggunya apa enggak? Pasti Semua ada ya? perempuan Semua rumah? pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Pasti ada. Oke, udah sampai sini ya. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu. Buat yang penasaran cerita horor lagi, komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Kalau yang punya pengalaman, silakan. Ya, kalian boleh kalau ada kalian pengalaman, kalian berbagi sharing pengalaman kayak gua, pengalaman cerita mistis, atau kalian pernah diikutin sama orang. Pokoknya cerita horor sesederhana apapun menurut gua itu adalah cerita yang menurut gua bisa kalian sharing, karena pengalaman sih menurut gua. Dan gak semua orang itu mencerna dengan baik, makanya kalian bisa cerita di channel Ronaldi. Boleh email terus lewat DM juga boleh. Ya, DM, email boleh ya, atau WA juga boleh. Oh ya. Oke, jangan lupa subscribe karena subscribe itu Gratis. Dan jangan lupa follow Instagram Fanny. Nanti ada di bawah. Dan Ronaldi.10. Oke guys, thank you udah nonton dan gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.